Bu, saya mau konsultasi hukum, Bu. Silakan masuk, Pak. Oke. Jadi permasalahannya apa ya, Pak? Tentang penipuan dan penggelapan, Bu. Saya dituduh sama teman saya kalau saya melakukan penipuan dan penggelapan. Ada Bapak pengacara, Bu? Ada, Bu. Ada, Pak. Silakan. Silakan masuk, Pak. Oke, makasih, Bu. Ini saya, Pak. Nah. Permisi, Pak. Ada kalian yang ingin menemui Bapak? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Saiful Masalul. Nama Bapak, namanya siapa Pak? Adrian Bima Putra. Oke, Pak Ardian Bima Putra. Nah, sebenarnya mau nanya nih Pak, apa kasus Bapak yang ingin Bapak laporkan? Ini Pak, saya jujur saya lagi pusing Pak. Saya dituduh penipuan dan penggelapan sama teman saya karena saya dituduh mengalihkan uang 600 juta. Padahal pada saat itu saya jujur udah membayarnya Pak 600 juta Pak gitu. Gimana tuh Pak? Jadi kalau menurut kronologisnya pada saat itu dia lagi ini Pak, waktu itu ada orang bank menjual rumahnya, minjam uang ke bank tapi dia gadaikan rumahnya. Jadi dia pada saat menggadaikan rumahnya itu nggak sanggup, jadi dia minjem uang saya, kan saya pinjam uang saya karena kurang jadi saya gadaikan aja rumahnya ke orang Pak. Lama kelamaan dia minta terus kemana uang yang digadaikan pada saat itu 1,2 selama 1,1 M. Saya jual rumahnya waktu itu. Saya baru lunas 600 juta Pak, masih ada 500 juta lagi. Saya udah janji memang kemarin itu tanggal 20 saya janji Pak, tapi saya nggak bisa bayar, saya nggak ada Pak. Jadi saya ingin janjinya bulan depan lagi, tapi karena dia laporkan saya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ardian. Nah, di sini bertanya nih Pak, tadi kan Pak Ardian berbicara terkait masalah penggelapan sama pencurian. Untuk kasus penipuan sama penggelapan. Nah, letak dasar dari orang yang menggugat Bapak itu apa atas dasar dia bisa menggugat apa bahwasanya Bapak menipu ataupun menggelapkan uang dia Pak? Saya dituduh itu Pak karena saya nggak bayar uang itu Pak, udah 3 bulan waktu itu Pak. Padahal saya udah bisa di bulan kedua udah saya bayar Pak, usaha saya dari 1,5 lah, 1,15 M saya udah bayar Pak 600 juta, masih ada 5,5 lagi yang belum saya bayar. Tapi saya pada saat akhir-akhir ini karena COVID saya nggak ada pemasukan, jadi saya saya udah niat baik Pak, tapi dia dituduh saya untuk melakukan penggelapan Pak. Oke, baik. Jadi langsung di sini Pak, saya tanyakan, untuk orang yang menggugat Bapak itu menggugat secara perdatakah ataupun dengan cara yang lain? Dia laporkan saya Pak pidana. Oh, pidana. Kalau kita lihat dari kasus ini Pak, sebenarnya untuk kasus ini tidak ke pidana lagi, tapi lebih tepatnya itu ke perdata. Dikarenakan menyelesaikan suatu perkara yang mana kayak permasalahan antara dua orang, yang mana ini ada salah satu investasi ataupun ada pelanggaran janji. Nah, dari Bapak pun memiliki etikat kan Pak ya untuk membayar. Iya, baik Pak. Nah, mungkin tidak tepat rasanya untuk melakukan pidana. Mungkin lebih baiknya nanti bakal kita bicarakan terkait kasus ini. Nah, kita lihat dan kita persiapkan. Bapak menggunakan jasa kuasa hukum di sini Pak? Iya, rencananya Pak. Oke. Kebetulan Pak, di sini juga banyak jasa-jasa kami digunakan oleh pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Gitu ya Pak. Jadi ini juga ada salah satu kasus yang tahun lalu masuk terkait kasus yang ini juga. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikannya. Mudah-mudahan. Tapi saya mau nanya, kalau masalah pendampingan sama
di persidangan itu beda Pak atau gimana? Oh, pendampingan. Jadi Apa pendampingan di luar persidangan apa di sidang beda tuh Pak? jadi gini Pak, nanti bakal ada surat kuasa yang mana Bapak bikin, yang kita tanda tangani, di situ ada tertera nama saya, rekan-rekan saya, dan disitulah nantinya apa saja kuasa-kuasa yang Bapak berikan kepada kami. Jadi kalau di pengadilan, di luar, dalam mediasi, penilaian yang Bapak berikan kami kuasa, kami bakal dapat juga untuk menguasai mendampingi Bapak. Jadi ini Pak, saya kan kena COVID juga nih Pak. Jadi pembayaran gimana Pak? Berapa sih? Nah, kalau untuk bayaran, ini biasanya di sini Pak ya, terkait masalah kasus itu biasanya sesuai dengan pengadilan Pak. Untuk bayarannya pun bisa kita angsur, bisa 3 kali bayar, di muka setengah dan di pertengahan di pengadilan nanti separuh lagi, dan waktu kasus sudah selesai atau diputusan itu harus dibayar Pak sebelum putusan diselesaikan. Oh gitu ya Pak. Jadi gitu ya di sistem pengacara tuh, Pak. Jadi itu mungkin Pak tadi mungkin insya Allah nanti solusinya saya bisa kasus ini dijadikan perdata ya Pak. Bisa Pak, bisa. Nanti unsur penipuan dan penggelapannya memang nggak duduk ya Pak. Nggak duduk Pak. Ya saya ada niat baik kan Pak. Iya. Oh gitu. Tapi mungkin ini hanya ada sedikit miskomunikasi yang harus bisa kita bicarakan yang kita selesaikan nanti. Oh gitu. Oh gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Berarti Terima kasih Pak Ardian, semangat, mudah-mudahan bisa kerjasama sama kantor. Oke. Nanti saya buatkan surat kuasa saya. Terima kasih Pak konsultasinya. Oke. Waalaikumsalam. Iya Bu. Siang Pak. Ya, yang bisa saya bantu? Pak, apakah saya bisa konsultasi di sini Pak? Oke. Betul. Ada masalah apa Bu? Saya ingin bercerai Pak. Oh, masalah. Oke. Mungkin lebih tepatnya nanti bakal ada pimpinan kami tempat Ibu berkonsultasi. Langsung saja kita ke sana, kita tanyakan kesediaan Ibunya. Iya Bu. Baik Pak. Oke. Oke, baik. Permisi Bu. Ini ada orang yang ingin berkonsultasi terkait perceraian. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, perkenalkan nama saya Safira Madani. Selamat datang di kantor saya. Dan Ibu nama siapa ya Bu? Saya Cindy Wendriana Elsa Bu. Jadi apa permasalahan yang Ibu konsensi dengan kami? Saya ingin bercerai dengan suami saya Bu. Kalau boleh saya bertanya Bu, permasalahannya mengenai apa ya Bu? Saya dengan suami saya beberapa bulan ini sudah pisah rumah karena suami saya sering melakukan KDRT sama saya. Saya sudah tidak tahan lagi karena saya takut Bu bisa melukai fisik saya dan anak-anak saya Bu. Kalau boleh tahu Bu, umur anak Ibu sekarang berapa ya Bu? Kurang lebih 10 tahun Bu. Jadi Ibu menginginkan kasus ini diangkat untuk menjadi kasus perdata atau kasus perceraian atau dipidanakan Bu? Mungkin untuk itu perdata aja Bu, karena saya ingin cepat-cepat bercerai dengan suami saya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau untuk kasus perdata mungkin itu tidak bisa Bu, karena kasus Ibu ini berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan. Salah satu syarat untuk mengajukan perceraian yaitu adalah suami melakukan zina atau kekerasan dalam rumah tangga dan mabuk-mabukan. Mungkin menurut kami Ibu bisa mengajukan gugatan perceraian kepada suami Ibu. Iya Bu. Saya kalau mengenai kasus hak asuh anak, jika anak Ibu itu masih berumur 10 tahun, mungkin hak asuh anak Ibu itu masih bisa jatuh ke tangan Ibu. Tapi jika umur anak Ibu telah melebihi 12 tahun, itu untuk hak asuhnya anak Ibu bisa membelinya sendiri Bu. Berarti saya bisa mendapatkan hak asuh anak ya Bu? Kemungkinan besar bisa Bu. Jadi begini Bu, besar harapan kami jika Ibu ingin menjadikan kami sebagai penguasa hukum Ibu, begitu kan Pak? Betul Bu, karena di sini dari kantor kami itu banyak sekali beberapa kasus kemarin-kemarin yang emang kasus perceraian seperti ini banyak sekali yang dilakukan akhir-akhir ini, seperti perceraian, kekerasan, adapun untuk orang-orang kayak orang tua
melakukan tindak seksual pada anak-anaknya Bu. Nah jadi rasa kami tepat rasanya Ibu datang kepada kantor kami, karena insya Allah kami sudah memiliki beberapa pengalaman terkait penyelesaian permasalahan yang sama kayak gini. Nah, iya Bu. Wah bagus sekali ya. Saya ingin di sini menjadi apa namanya tuh? Mungkin jadi lawyer di sini Bu. Ibu memilih kami di karena Baik Bu, saya ingin sekali Bu menjadi kuasa hukum saya untuk menggugat suami saya Bu, karena saya sudah tidak mau lagi kau bersama suami saya Bu. Saya ingin cepat-cepat bercerai dengan dia Bu. Baik Bu, dengan senang hati kami akan menjadi pendamping penguasa hukum Ibu. Untuk biaya perkaranya Bu, itu berapa ya Bu? Seperti biasanya Bu, di kantor kami ini ada treatmentnya, yaitu biaya transportasi dan surat menyurat dan biaya yang lainnya. Ibu mungkin bisa membayar 2 kali bayar, mungkin dari awal DP-nya separuh, dan apabila kasusnya itu telah selesai Ibu bisa melunasinya. Baik Bu, saya paham. Saya setuju Bu. Terima kasih Bu telah menjadikan kami sebagai pendamping kuasa hukum Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak. jadi saya lakinya sudah ya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa betul ini tempat kuasa hukum? Iya betul Pak. Jadi gini Bu, saya ada ingin saya laporkan terkait masalah saya di PHK Oh, Bapak ingin berkonsultasi ya? Baik Pak, kebetulan Bapaknya ada Pak pengacaranya. Silakan Pak, di sini Pak. Tim. Permisi Pak. Ya. Pak, ini ada yang ingin konsultasi Pak. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk Pak. Oke, siapa nama Bu? Saiful Pak. Oh, saya Adrian Putra Pak, selaku konsultan hukum di kantor ini. Jadi, gimana apa pesan Bapak saat ini? Permasalahan atau kronologi permasalahan saya. Ya, itu masalah Pak. Kalau misalnya akhirnya Bapak ingin ke kantor ini, apakah ada terjadi? Oke Pak, jadi gini Pak. Jadi di sini saya itu kerja Pak di salah satu PT. Nah, salah satu PT Wira Inomas. Dia sebi namanya. Action. Siapa nama Pak dia? Saiful Pak. Saya Adrian Putra, saya salah satu konsultan hukum di sini. Di sini Pak ada yang Bapak ingin konsultasikan masalah apa? Jadi gini Pak, namanya Saiful. Nah saya di sini, saya kemarin itu bekerja di salah satu PT Pak, PT Cita Sejati Pak. Nah di PT ini saya sudah bekerja selama 15 tahun Pak. Oh, 15 tahun. 15 tahun. Iya. Nah jadi di sini saya ingin meminta hak saya untuk saya sudah bekerja selama 15 tahun Pak. Nah aturan yang saya ketahui kemarin bahwasanya di situ terletak untuk pensiunan itu 57 tahun Pak. 57 tahun. Dan saya kemarin waktu 57 tahun saya meminta hak pensiun saya Pak. Tetapi dari PT Cita Sejati itu tidak mau mengeluarkannya Pak. Hak pensiun Bapak? Iya Pak. Bahkan dia waktu tanggal 4 April saya mengajukan itu karena sudah mau masuk waktu pensiun saya Pak ya. Disuruhnya saya untuk membuat surat pensiun Pak. Nah, tapi sudah saya buat. Tidak ada diindahkannya sampai saya sudah tanggal 5 Juli. Ya. Itu tidak ada diindahnya Pak. Bahkan di 5 Juli itu barulah dia keluarkan surat PHK untuk saya. Dia bilang saya mangkir dari kerjaan saya. Sedangkan pada tanggal 25 Juni Pak, itu saya sudah masuk 57 tahun Pak. Oleh karena itulah saya tidak ada bekerja lagi dari tanggal 30, 31, 1, 2, dan 3 Pak. Nah itulah 5 hari Pak. Kenapa? Padahal saya sudah mengikuti prosedur loh Pak. Saya sudah mengikuti prosedur. Ada surat panggilan 1, 2 saya datang saya jelaskan. Tetapi gitu. ya saya anehnya Pak, panggilan keduanya saya disuruh bikin surat sakit Pak. Surat sakit ya? Iya, sedangkan saya sehat aja Pak. Nah jadi saya melihat ada keganjilan di sini Pak. Makanya oleh karena itu saya mau mohon bantuannya nih dari kantor Bapak untuk membantu saya Pak. Saya rencana mau menggugat dari
PT Cina Sejati itu tadi Pak. Oh, Meminta iya. hak-hak saya, hak pensiunan saya sesuai apa yang aturan yang berlaku Pak yang saya ketahui. Oh, jadi ini Pak, memang benar kalau saya lihat perkembangan undang-undang Cipta Kerja sekarang, memang 58 tahun. Saya yakin apakah Anda telah disosialisasikan pada saat itu masalah undang-undang ini atau peraturan perusahaan tersebut? Nggak ada Pak. Ada dapat Anda itu kesalahan perusahaan saya lihat. Jadi setiap update peraturan itu seharusnya orang tuh tahu Bapak pada saat perusahaan tersebut Bapak sudah pensiun. Soalnya kalau 57 itu kan tahun kemarin, tapi Iya, Pak, betul. mungkin Bapak nggak tahu, nggak ada disosialisasikan perusahaan itu, makanya Bapak nggak tahu. Pada saat Bapak itu, Bapak iya kabarnya disuruh membuat surat pensiun sama orang itu. Iya, saya kemarin kan nemuin manajernya ya Pak, Ya. HRD-nya. Disuruhnya suruh buat surat pensiun dari tanggal 4 Juli itu Pak. Oh gitu. Sudah saya buat, tapi nggak ada jawaban sampai sekarang. Dan tiba-tiba tanggal 5 Juli ini saya di PHK Pak. Gitu ya Pak. Jadi gini Pak, kalau masalah itu kami bisa kondisikan dengan kami akan kita gugat PHI Pak. Jadi Bapak sudah itu kan bipartit ke dinas ketenagakerjaan Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Gimana hasilnya Pak? Sudah kami sama-sama sudah dipanggil dari Ah. PT Cina Sejati sama saya pribadi. Nah, di situ mereka tetap tidak mau, Pak, tidak Tidak. mau untuk mengeluarkan pensiunan saya karena dia bilang saya itu mangkir sudah 5 hari, Pak. Oh, udah 5 hari mungkin. Oh, jadi itulah Pak. Jadi kita jadikan rujukan itu Bapak telah melakukan usaha Bapak ke dinas ketenagakerjaan dan perindustrian. Jadi kita akan sidang mungkin dengan membuat surat kuasa dan lain-lainnya. Dan gitu. Baik Pak, terima kasih sudah datang ke sini Pak. Bapak tepat sekali karena sudah datang ke kantor advokat sini karena advokat sini sangat bagus Pak. Dan sudah banyak perkara hubungan industrial ini, perselisihan hubungan industrial ini kami menangkan Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ya itulah saya hendaknya dapat hak saya, Pak. Karena saya bekerja di situ bukan setahun 2 tahun lagi, sudah 15 tahun. 15 tahun ya Pak. Banyak. Berarti Bapak selama pas saat kerja di sana nggak pernah bermasalah atau pernah Saya nggak pernah melakukan bermasalah. perlawanan atau apa? Nggak pernah Pak. Apapun aturan yang ada saya ikutin. Makanya saya melihat peraturan saya pensiun itu tanggal untuk umur 57 tahun. Saya pensiun di tanggal itu Pak. Oh gitu. Oke, jadi ini Pak kalau masalah ini itu kita deal-dealan aja Pak. Jadi untuk masalah pertama mungkin kita lihat dari ya pembayaran sih. Pertama kita melakukan 2 treatment Pak. Pertama bayar awal gitu juga fee ya. Jadi DP lah ibaratnya kalau zaman sekarang, juga fee Pak pada saat udah selesai kasus. Jadi itu tanggung Bapak, apalagi apabila hak Bapak mungkin sudah tercapai mungkin 10%, untuk kami menurut Bapak gimana? Mungkin itu sih pandangan kami untuk deal-dealan. Hak Bapak bisa udah dapat, jadi hak Bapak dari itu 10% untuk kami. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak kalau untuk itu. Saya setuju aja Pak, asalkan hak saya tadi itu dapat terpenuhi. Oh gitu. Jadi mungkin itu mungkin kita akan buat surat kuasanya mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih Bapak sudah Iya, Pak. memberikan kami. Ibu mohon bantunya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Oke.